Halo teman-teman semua, selamat datang ya. Dan kita masuk ke materi terakhir teman-teman ya. Ini akan sangat-sangat keren ya. Soalnya kita udah banyak banget udah melalui materi-materi sebelumnya gitu. Dan ya saya ucapkan selamat ya buat teman-teman sudah sampai sini gitu ya teman-teman ya. Ya, congratulations teman-teman. Oke, jadi untuk sekarang ya dalam materi ini kita akan nambahin nyawa dan skor ya, sehingga kita bisa kehabisan koin gitu teman-teman. Oke, jadi skor kita itu naik ketika kita jatuh ke ke kematian gitu ya. Dan itu menunjukkan berapa banyak nyawa yang kita punya gitu ya. Oke, dan kita akan ngeriset skor kita balik ke nol ya, dan nyawa kita kembali ke 3 gitu. Jadi mari kita mulai teman-teman. Pertama-tama mari kita bikin kanvas ya teman-teman ya. Jadi kita klik UI, lalu kita cari kanvas teman-teman. Kita klik kanan UI dan kemudian kita akan menemukan kanvas ya. Nah, lalu ya dari kanvas kita ingin mengubah sesuatu. Oke, apa yang pengen kita ubah? Nah, saya akan coba ngubah kanvasnya ini ya. Kanvas color itu menjadi screen size ya. Just in case ya kita ingin ngebuat beberapa perubahan. Oke. Dan referensi resolusi saya itu 1920 by 1080 ya. Tapi teman-teman nggak perlu ngikutin ya, ini hanya ini saya gitu, bisa teman-teman pakai yang lain gitu ya teman-teman. Saya cuman saya hanya ini ya, apa sih? eh ini tuh cuman agak handy aja buat saya ketika saya ngebuat game gitu yang mostly akan saya gunakan untuk main gitu ya. Tapi menurut saya ini berguna ketika saya ngebuat game yang sebagian besar hanya untuk saya mainkan gitu di PC saya gitu. Oke, di next step ya, di bawah kanvas, klik kanan ya, kita akan ngebuat UI ya. Lalu kita cari text mesh ya. Nah, text mesh pro gini. Nah, sip. Jadi itu ada cara baru untuk melakukan font. Nah, kita bisa menggunakan teks ya, itu baik-baik saja, tapi Text Mesh Pro bisa menjadi sedikit lebih bagus gitu, lebih baik gitu teman-teman. Nah, kita import TMP Essential ya, yang saat ini kita perlukan ya untuk step ini gitu. Nah, kita tidak memerlukan extras dan contoh, tapi jika teman-teman mempunyai isu ya di kemudian ya bisa kembali dan ya ekspor ya di sini gitu ya teman-teman ya. Kita akan ngegunain dua sistem ini dalam kursus ini ya teman-teman ya. Dalam project ini maksudnya teman-teman ya. Oke. Nah, tapi dalam proyek kali ini saya akan gunain sistem yang lama karena menurut saya pribadi, jadi sistem yang lama ini jauh lebih mudah ya untuk dipahami ya teman-teman. Dan em, ya soalnya mungkin saya lebih familiar gitu dengan sistem yang lama ini. Namun kita akan gunain sistem yang baru nanti di video kedepannya teman-teman ya. Jadi mari kita ngeliat prosesnya. Oke. Jadi kalau teman-teman ngedit dan nemuin banyak banget pengaturan project, teman-teman akan ngeliat banyak banget pengaturan di sini gitu teman-teman. Salah satunya adalah manager input gitu. Jadi mungkin teman-teman udah nutup ya aksesnya ya, sumbunya ini ya. Oke. Jadi input manager access dan access merupakan bentuk jamak gitu dari kata access yang pada dasarnya berarti satu gitu. Dari satu sisi sesuatu ke sisi lain dari sesuatu gitu. Dari misalkan kiri, kanan, atau atas bawah teman-teman. Oke. Jadi itu adalah sumbu dari ya coba katakanlah 0 ke 1 atau minus gitu. Minus 1 ke plus gitu. Dan semua langkah diantaranya gitu teman-teman. Jadi sumbu-sumbu yang kita punya di sini sejumlah besar sudah berada di dalam satu kesatuan teman-teman ya. Satu ini ada horizontal ya, dan satunya lagi vertikal gitu teman-teman. Jadi horizontal akan jadi cara bagi kita untuk mendorong ke kiri ke kanan gitu dan ngebuat kendaraan kita ke kanan atau ke kiri gitu. Oke teman-teman. Nah, jadi kita bisa ngegunain A ya, jika teman-teman lihat itu ke kiri dan kanan gitu. Tanda panah di keyboard ya, juga bisa digunain gitu teman-teman. Juga sesuai dengan misalkan teman-teman pengen menggunakan Ctrl WASD gitu teman-teman ya. Ya. Nah, A itu kalau teman-teman mencet A itu dia akan ke kiri gitu, dan
D itu akan ke kanan gitu teman-teman ya. Dan ada beberapa pengaturan lain ya yang nyertain gitu. Tapi sebagian besar saya akan ninggalinnya gitu. Saya nggak akan menggunakannya. Sebagai default ya teman-teman, saya hanya mengetahui bahwa kita perlu mengetahui nama horizontal ya. Dan itu akan berkorespondasi dengan kiri dan kanan gitu ya juga, dan juga vertikal gitu teman-teman ya untuk yang horizontal ini gitu. Demikian pula teman-teman, kita perlu mengetahui nama vertikal dan itu akan berhubungan dengan atas dan bawah pada keyboard gitu teman-teman ya. Menariknya S dan W gitu, kalau teman-teman scroll ke bawah, teman-teman akan juga melihat ada horizontal dan vertikal gitu. Bundaran di sini horizontal. Dan ini sama dengan ngegunain joystick gitu atau gamepad di mana teman-teman dapat ngelakuin hal yang serupa gitu teman-teman ya. Nah, teman-teman dapat bergerak ke atas dan pada joystick atau ke bawah pada joystick gitu. Begitu pula dengan vertikal ya, gitu dengan atas bawah. Oke. Nah, jika sudah diatur dalam pas ya gitu teman-teman ya. Dalam Unity teman-teman, teman-teman dapat menggunakan keyboard ya sama mouse serta joystick atau joypad gitu teman-teman. Saya hanya akan saya akan mencoba pakai keyboard ya teman-teman ya untuk saat ini gitu. Karena uh, ya karena saya tahu nggak semua orang memiliki joystick gitu teman-teman yang bisa mereka akses gitu. Nah, sekarang salah satu hal buruk dalam menggunakan sistem lama gitu adalah kita perlu ngepakein nama yang tepat teman-teman, karena kita memang akan menggunakan referensi string uh, yang saya akan tunjukkan gitu ya sebentar lagi nih. Namun perlu diingat, jika teman-teman mengalami masalah, itu mungkin karena namanya belum diketik gitu, ya, belum diketik dengan pas. Oke. Dan hal terakhir yang saya akan sebutkan di sini adalah sumbu horizontal dan vertikal itu kita akan bergerak dari -1 ke +1 gitu, teman-teman. Jadi -1 sampai 0 ke +1 gitu, teman-teman. Jadi dalam putaran saat ini kita ngedapetin kecepatan yang ini ya, yang biasa ini ya, default ya. Tapi saya akan ngegantiinnya. Oke. Saya ingin nambahin cara agar kita bisa mengakses masukan kita. Kita dapat mengakses masuk horizontal kita gitu. Jadi dalam metode pembaruan ini, kita akan menjadi sedikit berantakan gitu untuk sesaat, tapi kita akan beresinnya gitu teman-teman ya, nggak apa-apa ya. Nah, saya akan nambahin sendiri variabel baru yang bertipe float gitu, dan saya akan nyebut jumlah setir ini sama dengan dan sama dengan gitu teman-teman. Dan teman-teman tahu, kita akan nyelesain ini sebentar lagi karena pertama-tama saya ingin teman-teman tahu gitu kalau kita mempunyai variabel di bawah sini gitu di um, update gitu ya di sini ya di update bawah. Dimana sebelumnya kita harus menaruh variabel itu di luar dari update ya. Dan apa yang terjadi dengan itu? Ya ada beberapa alasan gitu teman-teman. Ya, salah satu alasan yang penting itu untuk sementara ini adalah saya memerlukannya itu untuk bisa ngekalkulasi ya berapa banyak setir gitu per frame gitu, karena pemain itu akan bergerak ke kiri dan ke kanan gitu, dan um, akan dan tidak akan melakukan apapun kiri ke kanan. Jadi saya perlu memilikinya dalam update gitu yang akan kita kalkulasikan gitu ya. Oke, berapa jumlah ininya gitu. Jadi berapa banyak steering ya dalam setiap frame, dimana sebelumnya ya variabel yang lain gitu. Saya hanya perlu mengetahui bahwa di awal itu, di saat saya ketik play gitu, dan saya nggak menggantikannya setiap frame gitu teman-teman ya. Karena ini update gitu teman-teman, bukan start. Oke. Nah, saya tidak perlu apa nih sebutannya? Saya tidak perlu menaruhnya ini di update gitu teman-teman ya. Jadi itu adalah salah satu alasan mengapa saya akan memasukkan variabel saya itu ke pembaruan karena memang diperluin gitu teman-teman. Oke. Nah, oke. Jadi di sini saya akan menggunakan sebuah metode ya teman-teman ya. Uh, Mari kita coba bilang, let's say
transform ya gitu ya, transformasi gitu ya, rotate gitu. Dan itu kita panggil sebuah metode teman-teman. Jadi saya akan mengakses input ya, dan ini adalah hal yang berkaitan dengan input gitu teman-teman ya. Jadi input dot ya, apa yang perlu kita lakukan ya untuk mengakses input kelas gitu teman-teman. Ada beberapa hal yang di sini ya, yang akan kita akses gitu ya. Dan kita akan mengaksesnya di beberapa yang partikular gitu teman-teman ya. Nah, akses mana yang kita akan tambahkan ya, dan mana akan kita tambahin string reference ya gitu teman-teman. Dan string reference itu agak sedikit ribet ya teman-teman ya, karena itu kadang-kala akan menjadi kita uh, karena kita perlu berhati-hati gitu di sini gitu teman-teman ya. Oke, jadi kita perlu menambahkan horizontal dan memastikan teman-teman mengetiknya persis seperti yang saya lakukan di sana gitu. Atau kita bisa kembali ke pengaturan project edit gitu ya teman-teman. Lalu klik dua kali horizontal itu pada kontrol ya. Lihat salinannya lalu masuk kembali gitu teman-teman ya. Ke kode teman-teman, terus di copy paste aja gitu langsung di sini gitu. Jadi begitulah cara teman-teman mastiin agar teman-teman tidak uh, tidak nggak ngacauinnya gitu. Dan kemudian titik koma ya, titik koma akhir ya sebagai ininya ya, sebagai um, akhirnya gitu teman-teman ya. Jadi kita akan nambahin ini sebentar lagi gitu. Jadi alih-alih kecepatannya, saya akan nambahin jumlahnya di sini gitu dan lihat apa yang terjadi gitu. Jadi kita akan mengupdate ini sebentar lagi ya. Saya hanya ingin memulai um, apa yang kita punya jumlah setirnya gitu. Pada dasarnya kayak apa yang didorong sama pemainnya itu gitu tersebut ya. Dari -1 ke +1 pada panah kiri dan kanan ya. Dan kita akan nyimpan gitu ya lompatan itu ya ke unitnya itu gitu. Sekarang kita klik play ya teman-teman ya. Dan kita harus memiliki kontrol pertama pada game kita gitu teman-teman. Klik untuk kiri dan kanan gitu teman-teman. Hal yang saya perhatikan dari belakang dan ke depan itu memang mundur, tapi sebenarnya itu berhasil ya, berhasil nggak terlalu buruk gitu teman-teman. Jadi saya keluar dari play mode ya teman-teman ya. Terus kita pergi ke sini, kita coba cek. Saya ingin melihat sebaliknya. Jadi daripada kita menyebutkan jumlah setir, saya hanya mengatakan jumlah setir negatif teman-teman. Sebenarnya saya akan ngambil pen tool dan buru-buru gambar draw yang draw di layar ini ya. Jadi itu akan masuk akal gitu teman-teman. Jadi kita akan bicara tentang jumlah setir ya, setir amount ya teman-teman ya. Dan jika kita memiliki nilai minus gitu, satu yang berarti ke kiri dan ditambah satu berarti ke kanan, maka nol itu adalah nggak ngapa-ngapain gitu teman-teman. Nggak melakukan, jadi kiri ini dan panah kiri ini dan panah di kanan ini, jika kita menekan panah kiri ke bawah, kita akan mendapatkan nilai -1 gitu teman-teman ya. Namun saat ini hal itu membuat kami berputar ke arah yang salah. Oke teman-teman. Jadi ini kita basic math aja ya, basic math aja ya. Kita bilang -1, minus satu itu sebenarnya sama dengan +1 gitu ya. Minus satu gitu. Dan sama dengannya kalau ditambah satu gitu teman-teman. Dan di sini kita kalau tambahin minusnya aja, maka minus +1 gitu akan sama dengan -1 gitu teman-teman. Jadi salah satu aturan yang saya pikir banyak dari kita tahu gitu ya, jika Anda mencoba mengurangi yang negatif, yang akhirnya Anda lakukan adalah ngedit, nambahin ya teman-teman ya. Jadi jika saya coba let's say misalnya 0 gitu, 0 ambil dikurangin 1 gitu. Pada akhirnya saya akan ngatain 0 itu tambah 1 gitu. Karena ketika Anda menghilangkan minus, Anda akhirnya menambahkan, dan jika itu kurang cocok untuk Anda, maka Anda bisa melihatnya dari sudut pandang eee, nambahin minus gitu ya teman-teman ya, melakukan hal lain gitu. Oke. Ya begitulah maksudnya ya teman-teman ya. Oke. Jadi mmm, kita masukkan kecepatan kita masukin steer speed ya di sini ya, yang
kita punya gitu ya, tapi kita harus menggantinya gitu. Dan sekarang inspektor itu akan mengalihkan ya, akan dikalikan dengan jumlah horizontal dan kita akan nambahin itu gitu teman-teman sebagai rotation value gitu ya di sini. Oke, sekarang kita kembali ke Unity dan mari kita cek ya teman-teman ya. Saya akan mencet ya play di sini gitu teman-teman. Dan kita akan ngebahasnya teman-teman ya. Jadi untuk ngebuat kapsul itu berputar itu kita dengan menggunakan transform rotate method gitu teman-teman ya. Jadi metode transform berputar gitu. Oke, mari kita mulai teman-teman. Sip, oke. Kita akan memulai materi dengan tantangan ya awal ya. Jadi kita coba dulu ngebuat project 2D ya jatuhnya di Unity gitu teman-teman. Buka Unity Hub, mulai project baru untuk teman-teman sendiri gitu. Dan rename terserah apapun itu, terserah ya sesuka kalian gitu ya. Nah, jadi oke, jadi punya saya akan disebut delivery driver gitu ya. Tapi teman-teman bisa panggil apa saja ya, mau dipanggil apa aja ya, terserah gitu teman-teman. Oke. Jadi setelah projectnya udah dibuka teman-teman, ya, kita akan ngebuat em, kapsul, sprite kapsul ya teman-teman ya, yang akan menjadi mobil kita gitu teman-teman ya. Oke. Dan kemudian saya ingin teman-teman ngebuat ya script C Sharp ya, dan saya ingin nambahin kapsulnya itu sebagai komponen utama gitu dari si script C Sharp tersebut gitu teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman nggak yakin ya dan nggak pasti dengan apa yang perlu kita lakukan gitu ya teman-teman ya. Uh, ini ini kasus menambahkan ini sih scriptnya itu ke sprite-nya teman-teman gitu ya teman-teman ya. Dan oke, sip, dan langkah terakhir kita ganti nama sprite kapsulnya ya. Dan silakan ngeberi nama mobil apapun gitu ya. Bisa Anda kasih nama mobil gitu. Dan saya akan kasih nama mobil saya Cruzy McDrive. Anjay, gokil kan ya teman-teman ya. Oke, tapi terserah panggil apa aja teman-teman yang teman-teman suka gitu ya. Itu tantangan teman-teman gitu untuk membuat tadi ya rename segala macem ya. Bisa di pause dulu videonya dan ya ikutin aja langkah-langkah ini gitu teman-teman. Oke doki. Nah, sip. Jadi, oke, sekarang saya di Unity Hub, teman-teman. Saya akan ngebuat klik new gitu. Ya, jadi saya di sini gunain Unity yang 2021 ya, teman-teman ya. Dan saya akan klik sini ya. Ya, dan ganti nama project saya itu menjadi delivery driver sesuai dengan materi yang kita sebutin sekarang gitu, teman-teman ya. Terus repost Unity ya, tuh. Oke. Sip. Jadi ya itu yang saya pengen dah. Ini ya. Oke, sip. Lalu klik tombol create ya teman-teman ya. Dan oke, wait sebentar, kita tunggu sebentar ya. Sementara kita nyantai dulu sambil nunggu gitu teman-teman. Oke, sip. Ya, nice. Oke, welcome back gitu teman-teman. Oke, sip. Jadi oke, nah jadi saya akan melompat ke hierarki nih. Kita akan lihat ke hierarki nih. Hierarki saya. Klik kanan terus pilih sprite object 2D dan cari kapsul teman-teman ya. Nah, saya akan rename itu sekarang ya. Yang tadi saya bilang itu oke, saya akan sedikit ngeganti ininya ya, ngeganti namanya ya. Tadi kan kita kasih nama Cruzy McDrive ya teman-teman ya. Dan itu untuk sekarang kita akan panggil aja McDrive gitu teman-teman ya. Karena terlalu panjang gitu mungkin ya teman-teman ya. Nah, sip. Jadi welcome McDrive teman-teman. Nah, apa yang perlu kita lakuin selanjutnya? Nah, sekarang kita sedang ngebuat script ya untuk diri kita sendiri gitu, teman-teman. Jadi klik kanan di area aset dan buat script C Sharp. Oke. Ya, kita akan memanggil nama pengemudi ini gitu, teman-teman. Dan sekarang yang langkah terakhir adalah ngeklik ya si McDrive ini lalu drag ke driver, teman-teman, ya. Nah, saya juga bisa ngeklik tambahin komponen dan nyari driver di situ dan itu akan selesai gitu, ya. Ya same job lah, pekerjaannya sama gitu, hal yang sama gitu.
Nah, sekarang sedikit teori teman-teman ya. Jadi kita akan ngomongin soal teori gitu. Apa itu metode gitu ya? Nah, metode ini juga disebut sebagai fungsi, functions gitu teman-teman. Jadi mungkin banyak orang memegangnya itu sebagai functions gitu teman-teman ya. Dan secara teknis mereka itu metode teman-teman. Tapi hmm, keduanya itu bisa dapat ditukar-tukar gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi dua kata tersebut itu berkaitan dengan cara kita ngegunainnya teman-teman. Nah, dalam metode apa sih, C Sharp ini ya dalam Unity gitu teman-teman ya, itu mengeksekusi blok gitu teman-teman. Kode yang membuat game kita melakukan sesuatu gitu, bisa bergerak, bisa segala macam gitu ya. Nah, sip. Jadi metode itu udah melakukan banyak hal pada dasarnya ya, dan kita dapat menggunakan metode yang sudah tersedia di dalam Unity gitu. Itu merupakan kerja keras gitu teman-teman programmer di kantor pusat Unity itu udah ngebuat kita untuk kita gitu ya. Nah, sip. Oke. Jadi kita akan ngebuat metode sendiri gitu, dan kita akan melakukan banyak hal gitu ya di kursus ini gitu ya, di materi ini. Oke, sip. Nah, hal yang lain yang saya ingin teman-teman ketahui ya dalam pengenalan metode ya yang singkat ini adalah kita ngebuat creating-nya teman-teman, ngebuat pembuatan gitu. Dan oke, jadi saat kita membuat sebuah metode, kita akan memberikannya nama dan menyebutkan semua hal yang harus dilakukannya gitu teman-teman, komennya gitu jatuhnya. Jadi metode itu mungkin menjadi suatu hal yang ngebuat uh, apa ya, sebenarnya kayak sprite gitu segala macam itu untuk tetap berjalan gitu, untuk bekerja gitu teman-teman ya, yang membuat semuanya tuh make things turn around gitu segala macam gitu ya. Nah, kita juga bisa memanggil sebuah metode gitu ya, dan saat itu kita mengatakannya gitu. Jadi lakukan suatu gitu. Misalkan contoh loncat gitu. Nah, nanti kita akan membuat karakter loncat gitu. Itu metode gitu teman-teman. Jadi kita kembali ke permainan ya teman-teman. Kita akan ngebuat script ya driver saya. Nah, klik 2 kali itu nanti kita akan klik. Kalau kita klik itu kita akan kebuka Visual Studio Code teman-teman ya. Nah, saya hanya akan ngeberesin sedikit di sini teman-teman ya. Ya, let's see. Nah, sebenarnya saya akan ngebuat ini full screen gitu ya, membuatnya sedikit lebih besar gitu. Jadi sementara kita mempelajari ini ya, mempelajari sesuatu gitu ya, eh, kita hanya perlu kita hanya ngelihat layarnya sejenak gitu teman-teman ya. Dan teman-teman lihat ya, kita telah menggunakan namespace ini ya, dan akan kita bahas nanti gitu teman-teman. Tapi basically ya pada dasarnya ya kita bisa menggunakan semua halnya di sini gitu teman-teman. Telah diberikan oleh Insinyur Unity kepada kita gitu teman-teman. Nah, jadi kita nih udah memiliki kelas publik ya sebagai cara untuk mengelompokkan hal-hal serupa gitu teman-teman ya. Dan di dalam kelas tertentu kita memiliki metode tertentu yang dapat kita jalankan gitu. Dan habis itu kita kembali ya ke bintang pertunjukannya dan kita akan memperbarui gitu teman-teman. Jadi kita juga memiliki beberapa komentar di depan start di sini teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa mengetahui bahwa itu adalah komentar karena warnanya hijau teman-teman ya. Tetapi juga ada garis miring ganda di bagian atasnya. Nah, di bagian atasnya start gitu teman-teman ya. Oke, sip. Jadi teman-teman bisa menggunakan komentar apapun ya yang teman-teman ingin nekanin garis miring ganda dan bilang ini ya segala macam gitu ya, ini sebagai komentar gitu teman-teman. Nah, itu cara untuk membuat komentar, oke, dengan garis miring 2 gitu ya teman-teman. Ya pretty handy lah jatuhnya gitu. Nah, sip. Oke.